sekarang kita harus yakin orang iman itu sudah membawa keberkahan. Jelas ya? Kemudian kalau orang iman tambah amal, tambah berkah. Orang iman amal sesuai dengan ahlu sunnah, berkahnya pasti. Maka ada pertanyaan. Ini pertanyaan. Pertanyaannya agak sensitif sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita ini nggak punya kesensitifan kan nggak bisa nikah. Itu kalau dalam buku biologi, tanda makhluk hidup diantaranya peka terhadap rangsang. Nah, ini nggak paham ya, peka terhadap rangsang. Nah, kalau yang muda-muda pandangan hidup, kalau sudah nganten kawak, pegangan hidup, kalau sudah tua, diperjuangkan nggak hidup-hidup. Ada pertanyaan. Gerakan apa saja? Sekarang yang dipertanyakan gerakan jamaah tabligh. Langsung kita to the point. Maka ini nggak usah di live itu begini. Jamaah tabligh itu keberkahannya sebab ahlu sunnahnya apa sebab jamaah tablighnya? Kan yang ikut jamaah tabligh banyak. Tapi kita nggak menafikan Kang ya, iman itu sendiri sudah berkah ya. Kalau jawaban saya, berkahnya dengan sebab ahlu sunnahnya. Maka kalau jamaah tabligh itu dikerjakan oleh ahlu sunnah, ya berkah banget. Tapi kalau yang ngerjakan tidak kenal dengan itu, ya musibah banget. Kok bisa Pak? Ya bisa. Itu nyata. Kita pergi ke Trenggalek buat istimewa di Trenggalek. Ulama-ulama Trenggalek, Pak Dr. Syafi'i, pimpinan sana, kemudian ulama lain khusus datang bicara dengan kami. Saya ini waktu muda sering banget di ziarah kepada Abah Antum, minta amalan, ketemu roh. Begitu saya dengar yang akan ngisi istimewa ini putranya Kiai Mahmud, kita izinkan, sebetulnya enggak kita izinkan. Kenapa enggak diizinkan? Lah ini yang menyebarkan MTA dan yang punya FM MTA di sini ini adalah karkun-karkun 4 bulan loh. Gus, mosok? Iya. Saya piye? Menyebarkan kesesatan apa menyebarkan kebaikan? Jadi tempat FM-nya untuk menyebarkan seluruh Trenggalek, menyebarkan orang enggak jelas pemahaman Qur'annya itu karkun 4 bulan. Iya kan? Nah, ini saya hanya pengen adu argumen. Sekarang di Indonesia. Kemudian kita pergi ke Pacitan. Itu rata-rata ahbab Pacitan awal-awal. Semuanya tidak bermadzhab dan MTA semua hampir. Selepas kenal dengan jamaah tabligh yang Temboro, mereka mulai kenal, Imam Syafi'i itu ada toh, Imam berada toh, Ahlus Sunnah itu ada. Baru mulai sholat itu ada aturannya. Dulu ngarang dewe. Ini cerita nyata. Kamu pergi ke Jawa Barat, sekian banyak ahbab Persis. Seranggenah imame sopo. Saya pernah sholat di Bandung di tempat namanya Cimahi. Imamnya itu karkun Persis. Qomat itu pakai iqomah yang tidak ada di dunia Islam kecuali di Bandung. Masya Allah. Karena ada satu hadis Nabi mengatakan, di hadis itu hadis sahih, karena Rasulullah SAW yufridu al-iqamah. Dulu Nabi kalau iqamah ifrat. Nah, ifrat itu dalam praktek mazhab Syafi'i ya sebagaimana iqamah kita. Tapi kalau di Bandung tidak. Ifrat itu maksudnya semua kata-katanya hanya satu, katanya mereka. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah.
Ini di salah satu masjid yang hidup mahallah, hidup taklim, begitu. Sekarang kemarin saya ketemu dengan santri-santri Malaysia yang keluar di Libya. Yang dulu semuanya sana, hampir semuanya ahbab. Tapi di sana yang paling kuat adalah Wahabi. Yang paling kuat Wahabi. Begitu sampai ke airport, semua yang jaga airport jenggoten kabeh. Ditanya, bagaimana pendapat kamu Allah tinggalnya di mana? Bagaimana pendapat kamu mengenai maulid? Bagaimana pendapat kamu mengenai Isra Mi'raj? Bagaimana pendapat kamu mengenai tahlil? Kalau sampai dijawab itu semuanya, ada dalilnya benar, langsung dikeluarkan, nggak boleh masuk Libya. Masya Allah. Biasa ini. Maka orang yang mengukur keberkahan satu gerakan tidak dengan kurikulum ahlu sunnah, sebetulnya kurang keliling dunia. Karkonnya itu kurang lengkap. Nanti kalau kita pergi ke dunia Arab, kita akan paham, Masya Allah, termasuk penyebar pemahaman Wahabiyah ke seluruh dunia. Di antaranya adalah Jamaah Tabligh yang bergerak seluruh dunia. Maka ini mutakarahnya nyantai, ternyata agak serius ya. Alhamdulillah. Kita ini menerima jamaah Arab itu di Temboro itu kan sudah capek. Sampai kita dulu nolak kalau bisa jamaah Arab nggak usah dikirim ke Temboro. Terutama dari Arab Teluk. Hampir 100% Wahabi ekstrim. Ya ujaran tengah-tengah ngimami Jumat. Bid'ah. Kenapa begini? Di muka umum. Insya Allah jamaah dari Yordan. Saya tengah-tengah isu kosah. Ya kafi, ya qani, ya fatrah. Sudah ditunggu. Belas sampai susah. Bid'ah di Mahalah Trangkil itu. Di Masjid Merah waktu itu. Masya Allah. Piye? Itu cerita nyata loh. Sekarang di Saudi. Tahun 79. Jadi pernah terjadi perkembangan yang begitu hebat Jamaah Tabligh di Saudi. Sampai rombongan-rombongan dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Jenderal-jenderal pun ikut keluar. Masya Allah, didukung. Akhirnya kan orang jadi semangat. Maka sebagian karkun merasa ini sudah waktunya Imam Mahdi muncul. Biar Islam cepat berkembang. Tegaklah yang hak, hancurlah yang batil. Maka ada seorang pimpinan tentara namanya Juhaiman tahun 79. Dia enggak puas dengan Imam Mahdi teko-teko. Akhirnya dia nganggep ada salah satu Ashraf Al-Hasani kalau enggak salah, ini dianggap ini adalah paling layak jadi Imam Mahdi. Akhirnya pas musimnya, saya agak lupa, ini bisa kamu lihat di internet banyak. Pas musimnya, musim apa begitu, Juhaiman dengan timnya sudah mantep bahwa ini sudah waktunya. Ini karkun semua loh kan ya. Nah, jadi karkun ngerebut masjid itu sudah sampai Masjidil Haram pun direbut. Ini tahun 79 bisa kamu lihat. Waktu itu amirnya seluruh Hijaz adalah Maulana Said Khan. Dengan sebab itu beliau tidak boleh bergerak, dikeluarkan dari Saudi. Akhirnya takbir. Sudah Imam Mahdi bawa senjata lengkap, Imam Mahdi di BA di Masjidil Haram. Sampai mereka menguasai Masjidil Haram kurang lebih 1 bulan. Ini sejarah bagaimana kalau orang itu semangat tidak diukur dengan ahlu sunnah itu bingung, memahami itu bingung. Mereka menyimpan senjatanya di Masjidil Haram bagian bawah. Akhirnya kerajaan Saudi kebingungan bagaimana cara mengalahkan Juhaiman dan timnya itu. Ini sejarah-sejarah ini sebetulnya saya mengungkapkan tuh males, tapi biar kita ini agak netral gitu, biar begitu.
Dan yang cerita itu semuanya Karkun Mekah sendiri. Termasuk yang pernah keluar di sini Karkun Madinah, saya yang menangkap Juhaiman. Akhirnya Juhaiman dipancung, saya yang menangkap. Jenderal siapa yang kemarin saya waktu ke Madinah, beliau sudah wafat. Iktikaf di sini 1 bulan Ramadan penuh, dia cerita yang menangkap, pimpinan penangkapnya saya. Waktu itu saya jenderal angkatan darat. Dan itu semuanya ahbab. Dia berdiri. Terus akhirnya negara Yordania menawarkan diri. Nanti yang bagian melumpuhkan pasukan Juhaiman kami. Caranya gimana? Masjidil Haram diberi air. Diisi air. Kemudian disetrum. Ini seperti nyetrum ikan. Weh, Juhaiman dan timnya kelabakan, akhirnya ketangkep, Juhaimannya dipancung. Kalau kamu khurut ke Yordan, ke negeri Teluk secara umum, ahbabnya Wahabi semua. Apakah kita akan jadi santri Temboro menganggap Wahabi bagian dari Ahlus Sunnah? Ngaramkan ziarah kubur? Ngaramkan ziarah kuburnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW? Nganggap ziarah kubur adalah ibadatul kubur? Nah, contohnya begitu itu kan. Ini satu gambaran aja. Sekarang yang ikut gerakan Jamaah itu banyak di Indonesia. Kita lihat di antara yang kelihatan berkahnya mungkin Temboro, mungkin Payaman. Sekarang yang lain kamu perlu keadilan dalam menilai. Keadilan cari buku. Sebelum khurut bagaimana, selepas khurut bagaimana. Perlu ditulis. Berapa banyak yang cerai dengan istrinya, diusir mertuanya, diusir pondoknya, diusir organisasinya, terus sekarang jadi pemulung di halakoh-halakoh dan mahalah-mahalah untuk berkehidupan di atas namakan agama. Coba, kalau kita mau adil kan begitu. Akhirnya bagaimana? Oh, ini jamaah ini bagus, kurikulumnya bagus, tinggal yang lakukan. Kalau bukan ahli sunnah nggak jadi bagus. Bagaimana Dun? Ganas gak gitu? Aku harus ganas ya? Nah, ini sekelumit cerita. Ini